Salam guru penggerak. Saya Lena, calon guru penggerak angkatan 7 dari TK Kristen Kaum Kudus Pontianak. Berikut adalah demonstrasi kontekstual saya tentang refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana pengajaran sendiri merupakan proses membagi ilmu. Dan proses ini merupakan bagian dari pendidikan yang memberikan tuntunan kepada peserta didik untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian tujuan pendidikan itu sendiri adalah untuk menuntun tumbuhnya kodrat yang ada pada anak. Pendidik ibarat petani, sedangkan anak didik diibaratkan sebagai benih. Seperti petani yang melakukan berbagai upaya terbaik agar setiap benih tumbuh dengan baik sesuai jenisnya, pendidik pun hendaknya melakukan hal yang sama agar setiap anak tumbuh sesuai kodratnya. Dalam menuntun peserta didik, pendidik berperan sebagai pamong yang memberikan tuntunan dan arahan agar peserta didik tidak kehilangan arah dalam kemerdekaan mereka. Kemudian, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berhubungan dengan sifat dan lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan isi dan irama atau masa di mana anak itu berada. Dengan mempertimbangkan kedua kodrat ini, pendidikan tidak boleh statis, tetapi harus dinamis. Selanjutnya, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang lain adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Menurut Ki Hajar, keluarga merupakan tempat utama dan paling baik untuk menumbuhkan budi pekerti. Dalam hal ini, menurut beliau, orang tua berperan sangat penting. Selanjutnya, implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Dengan memahami kodrat anak yaitu bermain, pembelajaran di sekolah dilakukan melalui bermain. Dengan mempertimbangkan kodrat alam, kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai dengan kearifan lokal dan juga memanfaatkan lingkungan alam sebagai sumber belajar. Sedangkan dengan mempertimbangkan kodrat zaman, kami memaksimalkan penggunaan teknologi di dalam pembelajaran. Point. Okay, can you draw it by yourself? Okay. Membekali peserta didik dengan kompetensi abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kemampuan berkomunikasi, karakter, kolaborasi, serta kewarganegaraan merupakan implementasi dari mempertimbangkan kodrat zaman. Kami juga menerapkan pembiasaan budi pekerti melalui budaya sekolah serta melibatkan orang tua dalam menumbuhkan budi pekerti murid. Adapun tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya kearifan lokal dan teknologi yang dapat diterapkan sesuai usia anak, khususnya anak usia dini. Kemudian konsistensi dalam menerapkan budaya sekolah, serta belum maksimalnya keterlibatan orang tua dalam menumbuhkan budi pekerti peserta didik. Dan solusi untuk tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut. Memahami kembali capaian perkembangan anak setiap usia dan memilah dengan bijak kearifan lokal serta teknologi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sesuai dengan usia anak. Kemudian membuat SOP dan mengadakan evaluasi terhadap pembiasaan atau budaya sekolah yang ada. Untuk memaksimalkan keterlibatan orang tua, pendidik harus lebih fleksibel dalam berkomunikasi dengan orang tua murid serta membuat instrumen yang memudahkan orang tua dalam menumbuhkan budi pekerti di rumah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia.